Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakia yang akan menemani teman-teman belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, berkaitan dengan salah satu subtes yaitu penalaran umum itu kira-kira ada yang bingung nggak mau belajar materi apa aja sih buat nyiapin PU ini gitu ya. Oke teman-teman tenang aja, jadi di video kali ini aku akan bahas kisi-kisi materi-materi PU nih mulai dari misalkan kayak tipe soal aritmatikanya, tipe soal verbal, verbal logis, verbal analitik, dan seterusnya ya. Nanti aku akan bahas dan akan aku lengkapi dengan contoh-contoh soalnya teman-teman. Supaya teman-teman itu ketika belajar benar-benar bisa kayak tertata rapi gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek tuh, aku udah menguasai tipe ini, aku sudah bisa tipe ini, dan seterusnya gitu ya. Insya Allah nanti akan aku, kalau videonya terlalu panjang akan aku bagi menjadi 2 part ya, atau 2 bagian. Oke teman-teman, jangan lupa lagi untuk like, kemudian subscribe channel aku. Yuk langsung aja kita bahas materinya. Selamat menyimak. Oke teman-teman, kali ini aku akan merangkum ya kisi-kisi materi penalaran umum. Jadi ini tuh adalah rumus-rumus wajib yang wajib banget teman-teman kuasai untuk persiapan PU UTBK 2024. Nah, apa aja sih materinya? Kita lihat. Yang pertama itu nanti kita akan belajar tentang model-model soal untuk tipe verbal analogi dan verbal analitis teman-teman. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang tipe barisan atau deret angka. Lalu yang ketiga adalah nanti ada soal-soal tipe aritmatika yang kalau katanya teman-teman di UTBK 2023 kemarin itu ada aritmatika yang dia itu keluar berupa soal-soal cerita kayak gitu. Lalu yang keempat, kita nanti akan belajar tentang pola gambar, dan yang terakhir, kita akan belajar logika proposisi. Oke? Nah, yang pertama nih teman-teman, kita akan belajar tentang tipe-tipe soal PU untuk model verbal analogi dan verbal analitis. Nah, apa itu verbal analogi? Verbal analogi adalah soal-soal yang nanti itu kita mencari hubungan atau relasi antar kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi nanti ada 2 jenis soal nih teman-teman kira-kira yang akan teman-teman temukan. Pertama itu berdasarkan tingkatan. Jadi berdasarkan tingkatan. Jadi ada yang terdiri dari 2 kata, kemudian ada yang terdiri dari 3 kata. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan jenis pola teman-teman. Untuk berdasarkan jenis pola ini, itu teman-teman diminta memilih pasangan analogi dan melengkapi pasangan analogi. Oke, nah kedua jenis ini ya berdasarkan tingkatan maupun berdasarkan jenis pola itu kita diminta mencari hubungan dari kata tersebut gitu. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya ya di slide berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah verbal analitis. Apa sih verbal analitis itu? Jadi teman-teman diminta untuk menganalisis informasi yang ada di soal untuk menarik kesimpulan yang sesuai teman-teman. Nah, biasanya itu juga ada 2 jenis. Yang pertama itu ada yang modelnya itu model sederhana atau kalau kita gambar hubungannya itu membentuk hubungan garis lurus atau linear. Jadi urutan hubungan antara subjek atau objek berbentuk garis lurus. Nah ini juga dibagi 2 teman-teman. Ada yang disebut dengan orde kualitas. Jadi biasanya itu hubungan-hubungan antar objek atau subjek itu nanti ditandai dengan tanda matematika gini, bisa lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian untuk model sederhana yang kedua ini ada yang disebut dengan orde kuantitas. Jadi nanti informasi-informasi yang ada di soal itu harus kita beri bobot angka untuk kita bisa menentukan mana yang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan kayak gitu. Jadi bedanya hanya diberi bobot angka ini ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk jenis verbal analitis yang kedua itu ada yang modelnya kompleks teman-teman. Atau kita nanti kalau mengerjakan tuh kayak dia tuh berbentuk matriks gitu loh. Nah, di sini setiap subjek berkaitan dengan subjek dan objek yang lain. Jadi pengerjaannya harus dibantu dengan tabel kayak gitu. Oke, nah ini dia untuk jenis-jenis hubungan atau pola analogi kata teman-teman. Ini kita masih bicara tentang verbal analogi ya. Nah, untuk hubungan-hubungan kata yang ada di soal-soal tipe verbal analogi itu biasanya kayak gini teman-teman. Ada yang hubungannya itu berupa himpunan bagian. Nah, contohnya kayak mobil itu adalah himpunan bagian dari kendaraan. Kendaraan itu kan ada banyak gitu ya. Nah, ada mobil, ada sepeda
engkol, ada sepeda, maksudnya sepeda pancal ya, lalu kemudian ada macam-macam ya, ada pesawat, ada truk, ada bis dan seterusnya. Nah, maka nanti teman-teman untuk di jawaban itu juga mencari yang kaitannya dengan himpunan bagian. Contohnya kayak perkutut itu adalah himpunan bagian dari burung. Burung itu kan ada banyak jenisnya, perkutut, merpati, merak dan seterusnya ya. Ada yang dihubungkan dengan hubungan beranggotakan ya. Anggota dari mamalia adalah sapi, kalau unggas-unggasan ayam kayak gitu. Kemudian ada juga hasil, ada rasa, ada dikemudikan, ada alat, ilmu, tidak memiliki, ukuran, habitat, fungsi, sebab akibat, asosiasi, media atau tempat, kemudian bermakna, antonim, sifat, pekerjaan, jenis, bagian, dan urutan. Nah ini teman-teman silahkan dipelajari, dikuasai ya, nggak apa-apa ini slide-nya teman-teman screenshot, kemudian dipahami ya. Terus teman-teman, itu juga pada saat kita mengerjakan verbal analogi ini, kayak pada saat kita membacanya itu kita harus membaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu bisa. Tergantung teman-teman nanti. Teman-teman harus konsisten. Kalau misalkan di soal teman-teman bacanya dari kiri ke kanan, maka juga nanti di pilihan ganda harus dibaca dari kiri ke kanan. Sebaliknya kalau dibaca dari kanan ke kiri harus kanan ke kiri ya. Dan pada saat kita membaca pola hubungan ini, itu kita bisa membuatnya atau merubahnya menjadi bentuk kalimat teman-teman. Jadi teman-teman silahkan bikin konjungsi ya atau kata sambung yang sesuai atau frasa yang sesuai nanti dengan kedua kata ini tadi. Nah contoh misalkan kayak gini, ini yang paling gampang ya. Mata itu digunakan untuk melihat ya kan, sementara hidung digunakan untuk mencium. Jadi aku bacanya dari kiri, lalu aku kasih konjungsi atau aku kasih tambahan kata digunakan. Atau bisa juga teman-teman mengatakan berfungsi untuk, bisa hidung berfungsi untuk dan seterusnya gitu ya. Itu teman-teman. Oke, kita ke contoh soal ya. Nih. Kalau ini untuk yang soal yang pertama ini kita diminta untuk mencari, kalau ada tulisan sama dengan ini ya, sama dengan tuh berarti teman-teman diminta untuk mencari kesamaannya atau mungkin bahasa lainnya sinonim ya. Nah, de jure itu apa teman-teman artinya? De jure itu apakah berdasarkan hukum atau formalitas, pengakuan, pemerintahan atau nyata? Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 1 tentunya teman-teman harus rajin-rajin baca KBBI ya. Harus menghafal, menulis atau mencatat kata-kata yang penting yang sering keluar kayak gitu. Jadi harus rajin-rajin membaca KBBI teman-teman. De jure itu artinya adalah berdasarkan hukum ya. Oke, nanti silakan teman-teman cek di KBBI. Nah, lalu untuk soal nomor 2, cuaca panas sama dengan penyakit titik-titik. Nah, kira-kira aku baca dari mana nih neknya? Dari kiri aja ya, dari sini ke sini ya. Cuaca hubungannya sama panas apa ya? Nah, kalau penyakit bla bla bla. Nah, kita harus, kalau tadi aku bacanya dari kiri, nah selanjutnya kita harus mencari kata penghubung nih, atau kita buat cuaca sama panas itu menjadi kalimat. Nah, yang paling pas kan gini ya, cuaca panas. Nah, cuaca itu terdiri dari panas, bisa juga begitu. Nah, nggak enak kalau dari kiri ya, kalau dari kanan tuh lebih enak teman-teman. Panas adalah bagian dari cuaca, maksudnya jenis-jenis cuaca tuh diantaranya adalah panas. Nah, kayak gitu bisa sih. Jadi jenis cuaca adalah panas. Kalau salah satu jenis penyakit adalah, nah bisa kan kayak gitu ya. Apa perawat, obat, salah ya. Ini salah. Nah, darah tinggi nih yang bener nih. Jadi salah satu jenis penyakit adalah darah tinggi. Salah satu jenis cuaca adalah panas. Oke, kita baca dari kiri aja deh. Berarti jawabannya darah tinggi ya. Kalau laboratorium ini juga salah ya, salah. Kalau ini teman-teman, kalau tadi ini model suruh melengkapi, kalau yang nomor 3 ini teman-teman diminta untuk mencari pasangan yang sesuai. Jadi kalau hiena adalah nama lain dari anjing hutan, maka kita cari yang benar nih. Apakah anoa itu macan? Nanti teman-teman cek di KBBI ya. Jadi anoa itu kambing teman-teman, dia kambing, kok kambing, apa sih, kerbau ya, kerbau hitam. Kemudian kuku itu teman-teman semacam kucing besar itu ya. Oh ini salah ya tadi ya, ini juga salah. Kemudian luwak bukan burung ya, luwak itu yang semacam apa sih yang biasanya kan ada jenis kopi luwak gitu ya, dia kayak, teman-teman tahu lah ya luwak itu kayak gimana. Kemudian keluai ini yang musang teman-teman, jadi ini yang benar. Kalau bajing tuh tupai ya, ini salah juga. Lanjut teman-teman, nah ini yang 3 tingkatan. Nomor 4, ibu memasak di dapur. Nah, kita bisa bikin kalimat kayak gitu, ibu memasak di dapur. Jadi di sini ada subjeknya, ini ada predikatnya.
Jadi ini ada keterangan ya, keterangan tempat. Nah, harus tempat. Jadi ada pelaku, kemudian ada predikat berupa kata kerja atau kata kerja, kemudian ada tempat untuk memasak tadi, yaitu di dapur. Ada keterangan tempat. Berarti kita cari teman-teman yang hubungannya seperti itu. Jadi kalau ini anak taman bermain, kebalik ya, padahal kata kerjanya harusnya di tengah ya, ini salah. Ruangan kerja ayah, nah ini juga salah, karena kita tadi bacanya dari kiri ke kanan, ingat ya, kiri ke kanan. Dokter, rumah sakit, pasien, salah ya, karena ini pasien ini kan, nah udah salah pokoknya. Jadi rumah sakit itu kan keterangan tempat, dia di tengah juga salah. Adik makan ikan, nah ini benar subjek predikat, tapi yang ini objek ya, bukan keterangan tempat. Dian belajar sekolah, nah ini yang benar nih. Jadi Dian itu subjek, belajar itu predikatnya, sekolah itu keterangan tempatnya ya. Jadi yang benar jawabannya adalah E. Yang terakhir nih teman-teman, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah ini jelas menunjukkan suatu proses ya, proses metamorfosisnya si ulat jadi kupu-kupu ya, jadi kepompong kemudian kupu-kupu. Berarti ini dari yang kecil, kemudian ke agak besar, kemudian ke lebih besar lagi. Tapi harus menunjukkan proses ya teman-teman ya, hubungan suatu proses. Anak, ayah, kakek. Dari anak-anak menjadi ayah, menjadi kakek-kakek. Ini kurang ya. Anak ini anak perempuan apa anak laki-laki kita juga nggak tahu. Jadi kurang tepat. Kemudian ngantuk, tidur, mimpi. Salah juga, nggak tepat ya. Kecil, sedang, besar. Terlalu umum ya. Lebih kepada yang proses teman-teman. Proses pertumbuhan. Individu, masyarakat, bangsa juga salah ya. Kalau ini lebih kepada gabungan atau asosiasi. Bayi berproses. Nah ini nih, berkembang biak ya, menjadi anak-anak. Jadi setelah kanak-kanak dia menjadi remaja, nanti menjadi dewasa. Nah ini yang sesuai dengan hubungan ulat, kepompong, kupu-kupu. Jadi jawabannya adalah E. Nah teman-teman silakan nanti banyak-banyak berlatih ya. Di sini aku kasih note. Jadi memang seperti yang tadi aku bilang, harus rajin-rajin baca KBBI teman-teman, dan hafalkanlah yang penting-penting. Kemudian ubah jadi kalimat. Nah jadi hubungan dari kata yang ada di soal itu kita ubah jadi kalimat, kita kasih tambahan kata, kita kasih kata penghubung. Yang itu kalau dibaca itu kita jadi paham gitu maksudnya apa. Nah kemudian baca dari arah yang sama teman-teman ya, mau dari kiri mau dari kanan boleh, jadi harus konsisten. Kemudian banyak-banyak berlatih, oke? Nah kita lanjut ke verbal analitis untuk yang model sederhana nih, contoh-contohnya. Nah kita ke orde kualitas dulu ya, yang dia itu hubungannya adalah dengan ini, antar objek atau subjek itu dia hubungannya lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah kita baca soalnya ya. Andro menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Andro ingin tentram sebelum menikah. Ini kita tanda ya, tentram sebelum menikah. Kemudian melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi. Oke. Kemudian menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi. Ia juga akan menikah setelah mempunyai pekerjaan. Setelah mempunyai jabatan tinggi, Andro ingin membangun restoran. Oke. Jadi kata setelah, kemudian juga kata sebelum itu menunjukkan hubungan ini teman-teman. Hubungan dari kualitas ini tadi. Jadi lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kayak gitu. Nah, coba kita baca soal nomor 1. Jika saat ini Andro memiliki jabatan tinggi, jadi Andro sudah punya jabatan tinggi, maka keinginan yang telah tercapai, teman-teman. Biasanya nih, teman-teman, kalau kayak gini itu, kita langsung cek opsi. Karena kalau dia itu berupa, nah seperti note ini ya, kalau kita diminta mengurutkan, itu langsung eliminasi opsi aja. Jadi nanti langsung kita silang yang salah. Contohnya kayak gini. Jadi, keinginan yang telah tercapai itu kan berarti kan di sini ada jabatan tinggi. Jabatan tinggi ya. Nah, kemudian yang udah tercapai itu kan di sini sebelah kirinya jabatan tinggi. Ya. Berarti nanti kalau misalkan kita menemukan di sini ada, di opsi ini ada prioritas yang setelahnya jabatan tinggi, berarti itu yang kita coret. Misalkan gini ya. Tentram, menikah, membangun restoran. Nah, membangun restoran itu tadi ini teman-teman. Membangun restoran itu setelahnya jabatan tinggi gitu. Berarti dia salah gitu loh. Maka ini langsung kita coret. Membangun restoran. Jadi kalau ada membangun restoran berarti udah salah ya teman-teman ya. Nah ini kayak membangun restoran itu kan belum. Kemudian setelah jabatan tinggi tadi juga ada kalimat melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi. Berarti yang melanjutkan pendidikannya juga salah teman-teman. Nah jadi yang benar ya pasti D. Udah kayak gitu. Kalau model soalnya kita diminta mengurutkan gitu loh. Nah kita langsung eliminasi opsi. Tapi kalau misalkan nanti yang diminta menentukan posisi tertentu gitu ya, maka urutkan dulu.
Otomatis kita harus ngurutin teman-teman. Kayak soal nomor 2 ini. Prioritas kedua andro yang paling mungkin. Oke, berarti harus kita bikin dulu nih hubungannya. Karena kita diminta menentukan posisi tertentu, maka kita harus urutkan dulu teman-teman. Nah, biar teman-teman nggak bingung nih ngurutinnya, kita bikin dulu hubungannya dengan tanda-tanda matematikanya ini ya, kayak lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke, pertama, tentram sebelum menikah. Berarti gini, tenteram itu lebih dulu dari menikah, kayak gitu, ya kan? Kemudian melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan. Jadi jabatan dulu baru pendidikan, ya kan? Jabatan baru pendidikan. Ini udah. Dan menikah sebelum punya jabatan tinggi. Jadi menikah dulu nih, menikah dulu baru jabatan ya. Menikah baru jabatan. Setelah itu menikah setelah mempunyai pekerjaan. Jadi pekerjaan dulu teman-teman, baru dia nikah. Ya kan? Kemudian setelah mempunyai jabatan, jelas di sini jabatan ya, jabatan, ia ingin membangun restoran. Lalu teman-teman membuat hubungannya. Gimana nih kita tulisnya nih, nggak muat ya? Oke, di sini aja deh. Kita tulis kecil-kecil ya, sebelah sini. Jabatan tadi udah jelas-jelas di tengah ya, jabat gitu aja aku nulisnya. Kemudian tadi jabat sama pendidikan. Jabatan dulu baru pendidikan, berarti di sini pendidikan teman-teman, pendidikan ya kan. Ini udah. Kemudian kita cari nih yang hubungannya yang masih ada jabatan-jabatannya. Nah, ini jabatan, kemudian jabatan dulu baru resto. Nah, resto. Tapi kan kita nggak tahu nih hubungan pendidikan sama resto. Jadi resto tuh juga bisa setelahnya jabatan langsung, baru kemudian pendidikan. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Oke, ini sudah ya. Kemudian menikah dulu nih sebelum menjabat. Jadi menikah kita tulis sebelum jabatan ya. Di sini nikah ya, nikah. Kemudian pekerjaan sebelum menikah. Oke, berarti di sini kerja. Lalu tentram sebelum menikah. Nah, tentram sebelum menikah itu, oke, tentram itu, bentar ini aku geser dulu ke sini. Nah, tentram dulu sebelum menikah. Jadi tentram itu bisa sebelum kerja kan, atau juga setelah kerja. Jadi tentram sama kerja ini teman-teman posisinya kayak bisa ditukar. Jadi bisa tentram kerja nikah atau kerja tentram nikah kayak gitu. Karena apa? Karena nggak tahu kita hubungannya tentram sama kerja kan, nggak ada ya. Oke, maka prioritas kedua andro yang paling mungkin adalah apakah menikah? Salah ya, jelasin ya, ini salah. Memiliki pekerjaan, kerja, belum tentu teman-teman. Jadi ini belum tentu karena dia bisa bertukar posisi dengan tentram. Jadi bukan ini jawabannya ya, karena dia juga masih nggak pasti. Kemudian pendidikannya jelas salah ya. Tentram, nah ini juga sama. Tentram ini kan bisa sebelum kerja, bisa setelah kerja, baru nikah kayak gitu. Jadi juga ini belum pasti, jadi dia salah. Nah yang pasti-pasti itu adalah yang E, memiliki pekerjaan atau tentram. Jadi bisa keduanya. Jadi bisa memiliki pekerjaan sebagai prioritas kedua atau juga bisa tentram sebagai prioritas kedua kayak gitu ya. Paham ya? Nah, ini masih soal verbal analitis sederhana untuk orde kualitas ya teman-teman ya. Kita langsung baca soalnya yuk. Berikut ini adalah ketentuan yang harus diikuti dalam mengungsikan penduduk yang tinggal di sebuah pemukiman rawan bencana ketika menghadapi suatu ancaman bencana. Perempuan lebih diutamakan untuk diungsikan dibanding laki-laki. Jadi kita tulis di sini ya, perempuan diutamakan dibanding laki-laki. Semua laki-laki dewasa yang tidak sakit harus bertindak sebagai relawan. Oke, berarti ini kalimatnya gini, berarti kita gini ini. Pokoknya nanti kalau ada kata-kata relawan, relawan itu adalah laki-laki yang sehat, ya kan? Kemudian anak-anak dan orang lanjut usia lebih diutamakan dibanding mereka yang berusia remaja dan dewasa. Oke, anak dan lansia. Anak dan lansia itu lebih dari remaja dan dewasa. Ini udah. Ini yang udah ya. Ibu hamil sekarang. Ibu hamil itu IH ya. IH harus diungsikan pertama. Oke, ini dia number 1 ya. Harus nomor 1. Pamong desa dan relawan pamong desa. Pamong desa itu petugas desa teman-teman ya, dan relawan hanya boleh mengungsi setelah semua petugas medis dan penduduk desa diungsikan. Jadi pamong desa itu PD aja ya, biar nggak penuh nih. Dan relawan tadi siapa? Laki-laki sehat ya, dan tentunya adalah dewasa ya kan. Hanya boleh mengungsi setelah semua petugas. Oh, berarti ini petugas medis dulu, jadi medis dan penduduk desa ya, dan penduduk. Nah kayak gini, ini udah. Lalu terakhir, petugas medis harus mengungsi bersama-sama dengan Karang Taruna. Terakhir di sini aja deh, medis harus sama dengan Karang Taruna. Oke.
Kita lihat soalnya, berdasarkan ketentuan di atas, manakah kesimpulan yang paling tepat? Nah, kita juga ini bisa langsung mengeliminasi opsi teman-teman. Relawan paling akhir mengungsi setelah semua mengungsi. Relawan paling akhir mengungsi. Sangat mungkin ya relawan itu adalah laki-laki yang dia itu sehat, ya kan? Kemudian perempuan diutamakan daripada laki-laki. Berarti jelas dia setelahnya para perempuan selesai semua. Karena dia juga termasuk dewasa, si relawan ini kan termasuk orang dewasa, laki-laki ya kan ya. Maka jelas setelah anak-anak dan lansia ya kan. Kemudian ibu hamil pasti udah diungsikan duluan. Medis dan penduduk desa itu sebelumnya relawan. Jadi relawan tuh pokoknya dia paling akhir ya. Medis bareng sama Karang Taruna. Pamong desa itu pokoknya baru boleh setelah medis dan penduduk. Berarti kan yang paling mungkin itu ya relawan. Masa si pamong desa ya disuruh yang disuruh ini loh, apa sih itu, disuruh mengomando. Ya tetap mengomando, tapi kan jelas otomatis kalau ada kondisi kayak gini kan relawannya tuh yang paling akhir. Kayak gitu ya. Jadi intinya ini yang paling tepat ya teman-teman ya. Sepertinya yang A ya, tapi kita tandai dulu. Anak-anak dapat diungsikan pertama kali meski ada ibu hamil. Salah, ibu hamil tuh harus pertama teman-teman. Pengungsi laki-laki yang sakit mendapat prioritas utama diungsikan. Nah ini nggak jelas ya kesimpulan seperti ini karena dia juga bukan menjadi prioritas utama gitu loh. Karena perempuan tetap lebih dari laki-laki. Nggak ada di sini juga ketentuan apakah laki-lakinya harus sehat atau sakit. Tapi yang jelas perempuan harus utama, ya kan? Jadi ini juga kurang tepat ya. Pamong desa boleh mengungsi terlebih dahulu jika ia perempuan. Nah, tapi pamong desa itu kan setelahnya medis, nggak ada keterangan dia harus pamong desa laki-laki apa pamong desa perempuan. Jadi dia nggak boleh terlebih dahulu, pokoknya penduduk dulu selesai sama medis dulu, baru pamong desa mau laki-laki mau perempuan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang E nih, petugas medis dan Karang Taruna mengungsi terlebih dahulu dibandingkan pamong desa yang laki-laki. Petugas medis itu kan sama KT tadi ya, medis dengan KT plus seluruh penduduk nih. Baru pamong desa ya kan, baru pamong desa. Pamong desa laki-laki atau perempuan ya, pokoknya semua pamong desa ya, gak hanya laki-laki. Jadi ini juga kayak kurang tepat teman-teman. Seolah-olah menunjukkan bahwa pamong desa perempuan tuh boleh lebih dulu, baru medis, kemudian setelah itu baru PD laki-laki, nggak kan? Jadi yang paling tepat ini memang yang relawan ya, relawan paling akhir mengungsi setelah semua mengungsi. Ya kan, jadi ibu hamil apa semuanya sudah diungsikan baru pamong desa, baru si relawan. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman ya. Itu simpulan yang paling tepat. Lanjut. Siapakah yang paling mungkin mengungsi paling akhir? Siapa yang paling mungkin mengungsi paling akhir? Jelas relawan ya. Paling mungkin mengungsi paling akhir itu ya jelas relawan teman-teman. Oke, tadi kita sudah bahas di nomor 1. Kemudian manakah urutan yang paling mungkin dalam suatu evakuasi? Nah, apakah perlu balik ke slide sebelumnya? Oke, jadi kan perempuan itu tadi lebih dari laki-laki. Ibu hamil tuh pokoknya harus nomor 1. Itu yang aku inget ya, medis harus bareng sama Karang Taruna. Lalu ada lagi medis dan penduduk dulu, baru pamong desa dan relawan ya kan. Dimana relawan itu harus laki-laki. Kemudian anak-anak lansia. Udah hafal ya? Anak-anak dan lansia tadi gimana? Oh, lebih dari remaja dan dewasa. Oke. Kita langsung eliminasi opsi. Manakah urutan? Ya kalau urutan kan kita eliminasi opsi nih. Anak-anak ibu hamil jelas salah ya. Pokoknya kalau yang nggak ibu hamil depannya itu udah salah. Karena ibu hamil harus nomor 1. Kita cek yang ibu hamil nomor 1. Ibu hamil, lansia, anak-anak, Karang Taruna. Sangat mungkin ya. Jadi kan ini urutannya benar, lansia, anak-anak itu kan udah sama. Jadi pokoknya harus lansia atau anak-anak atau lansia itu sama aja. Ibu hamil, lansia, anak-anak, laki-laki dewasa yang sehat, petugas medis. Salah ya, karena laki-laki dewasa tadi ini adalah relawan. Jadi ini juga salah, ini salah. Ibu hamil, petugas medis, lansia. Nah, petugas medis itu nggak lebih dulu dari lansia. Jadi yang paling mungkin memang yang B teman-teman ya, ibu hamil, lansia, anak-anak, lalu Karang Taruna. Gampang ya. Nah, ini untuk contoh verbal analitis sederhana untuk orde kuantitas yang harus kita beri bobot, teman-teman. Karena nanti hubungannya itu nggak bisa ketemu kalau nggak kita kasih bobot atau kita kasih angka gitu ya. Sudirman akan pergi ke luar negeri selama 2 minggu untuk berlibur, sehingga harus memilih 1 dari 3 bawahannya untuk menggantikan posisinya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Sudirman adalah sebagai berikut. Aldi cukup kreatif dan cukup baik memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin. Kino paling kreatif dan cukup sehat. Coba ya.
Tadi ada kata kreatif, memimpin, sama rajin. Kino paling kreatif tuh kan dan cukup sehat, tetapi kalah dari Tio dalam hal kerajinan dan kalah dari Aldi dalam hal kepemimpinan. Dalam hal kreativitas Tio masih di bawah Kino dan Aldi, tetapi ia paling rajin, paling sehat dan paling lihai. Ingat teman-teman, di sini ada kata-kata paling, cukup, kemudian kurang ya. Nah, kita kasih bobot deh masing-masing. Oke, untuk yang paling itu kita kasih bobot berapa enaknya? 3 wes. Kemudian tadi ada kata-kata cukup ya. Cukup itu berarti 2 di bawahnya paling. Lalu yang kurang itu dia 1, oke. Terus tadi ada kategori-kategori teman-teman. Jadi di sini ada kreatif, kemudian ada memimpin. Lalu ada apa lagi? Sehat ya, sehat. Kemudian ada rajin, ya kan? Nah, ini kita kasih bobot masing-masing. Tadi ada 3 orang ya, namanya adalah Aldi, lalu ada Kino, lalu ada Tio. Kita lihat dari yang nomor 1 nih. Aldi cukup kreatif dan cukup baik memimpin. Aldi berarti dia nilainya 2 ya kan? Namun yang sering sakit sehingga terkesan kurang rajin. Kurang rajin berarti, coba kita kasih nilai 1 dulu ya. Kurang sehat juga ya, sering sakit. Kino paling kreatif dan cukup sehat. Paling kreatif Kino berarti dia nilainya 3. Cukup sehat berarti 2. Tetapi kalah dari Tio dalam hal kerajinan dan kalah dari Aldi dalam hal kepemimpinan. Kalau dia kalah dari Tio, otomatis ini Tio harusnya 3 ya. Ini harusnya 3, ini 2. Coba kita cek Tio dulu deh. Dalam hal kreativitas Tio masih di bawah Kino dan Aldi. Berarti Tio nomor 1. Kreativitas di bawah Kino dan Aldi, bener ya. Tetapi ia paling rajin, paling sehat tuh kan. Paling rajin berarti bener 3 ya. Paling sehat bener 3, paling rajin, dan paling lihai memimpin 3. Berarti ini jelas 1, ini 2 teman-teman. Kita sesuaikan tadi dengan kalimat yang di nomor 2 ini ya. Dalam hal kerajinan kalah dari Tio. Kalah dari Tio dalam hal kerajinan yang Kino. Benar ini kan ya. Kemudian kalah dari Aldi dalam hal kepemimpinan. Benar. Oke, sudah sesuai. Oke, kita sudah punya nih bobot masing-masing. Sekarang kita lihat soalnya. Jika dilihat keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih sama Pak Sudirman adalah siapa? Berarti kita lihat bobotnya yang paling gede. Aldi bobotnya berapa nih? Aldi bobotnya 45, itu 2, 3, 4, 5, 6. Kino 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ya. Berarti yang paling mungkin dipilih adalah Tio teman-teman. Karena dia nilainya paling besar. Nah, ini adalah soal berikutnya teman-teman untuk tipe verbal analitis kompleks ya. Kita langsung baca soalnya yuk. 4 orang pecatur yaitu A, B, C, D bertanding dalam suatu turnamen catur. Setiap pesaing saling bertemu 1 kali. Dalam setiap pertandingan pemain yang menang seri dan kalah berturut-turut mendapat nilai 2, 1, dan 0. Hasil pertandingan A menang sebanyak 2 kali, B seri 2 kali, dan C kalah 2 kali, dan D tidak pernah seri. Oke. Pertanyaannya urutan pemain yang memperoleh nilai tertinggi. Nah, ini berarti kita harus bikin tabel teman-teman. Pertama-tama kita harus bikin kombinasi pasangannya ya. Karena mereka bertemu 1 kali, pastinya A bertanding sama B, juga sama C, juga sama D. Lalu B sama C dan juga sama D. Terakhir C sama D teman-teman ya. Lalu tadi ada penilaiannya itu adalah menang, kemudian kalah, kemudian seri ya. Nah, oke. Lalu sekarang kita sesuaikan dengan informasi yang ada di soal teman-teman. Nah, ini paling gampangnya ya, itu kita bikin si D-nya nih, karena D tidak pernah seri. Jadi otomatis D itu nggak pernah dari sini, D tidak pernah dari sini. Tapi B seri 2 kali ya, maka yang ada D-nya, B ini, D kan tidak pernah seri. Nah, ini kita udah dapet nih. Tapi B seri 2 kali, otomatis di sini yang seri itu adalah B sama A juga pasti seri. Karena kalau seri nggak ada yang menang kalah ya, sama B sama C teman-teman. Jadi B dan C ini yang seri. Berarti kalau B sama D ini nggak pernah seri, berarti kemungkinan B sama D ini di antara mereka itu ada yang menang, ada yang kalah. Oke. Lalu udah ya, kita bikin dulu yang data selanjutnya. D tidak pernah seri, udah beres. Kemudian B seri 2 kali, C kalah 2 kali, A menang sebanyak 2 kali. Berarti A itu kan sisa sama C sama D. Berarti di sini A menang, C pasti kalah. A menang, D pasti kalah ya kan? Aman. Nah, kemudian C sama D, C kalah 2 kali, C kalah 2 kali nih sekarang nih, C kalah 2 kali, C kan sisa sama D aja pertandingannya, berarti di sini D menang teman-teman, C-nya yang kalah. Nah, sekarang yang ini nih, kita nggak tahu ya, B itu bisa aja menang, bisa aja kalah. Demikian juga dengan D ya.
Oke, berarti sekarang kita bikin untuk pada saat B menang nih. Untuk B menang. Berarti kan kalau B menang, di sini B, di sini D ya. Kalau B menang, kita bikin dulu penilaiannya. Ini tadi 2 nih, 0 nih 1. Berarti kita ngitung menang sama seri aja ya teman-teman ya. Berarti nilainya A 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nilainya B adalah B 1, 2, 3, 4. Oke. C itu nilainya cuma 1 ya, dia cuma seri. Lalu D 1, 2. Nilainya D adalah 2 teman-teman. Oke, kita punya urutannya dari yang tertinggi sampai terendah nih sekarang. Tertinggi kan berarti A, B, D, C. Ada nggak A, B, D, C? Ada ya, dipilihkan dia. Tapi coba kita lihat kalau misalkan yang ini nih. Terutama yang ini ya, yang ini nih. Si B sama D. Kalau misalkan D-nya menang, kalau D-nya menang kan bisa aja ya. Kalau D menang, berarti di sini bisa D, ini bisa B. Sekarang kita yang D menang ya. Kalau D menang berarti nilainya D itu adalah 4. Nilainya B itu adalah 2. Iya kan? Kalau A sama C tetap ya, A sama C tetap ya. Berarti kalau kita urut nih jadinya kalau pakai yang ini itu adalah A, D, B, C. Tapi karena nggak ada di opsi, yang ada yang ini berarti jawabannya yang itu ya, A, B, D, C. Jawabannya C. Oke. Jika B kalah melawan D, nah ini B kalah melawan D, berarti pada saat D-nya yang menang nih teman-teman. Maka kita lihat dulu, tadi tetap A nomor 1 ya. Aku garis dulu. A dapat 5, kemudian A, B. Mari kita urut. C-nya 1, kemudian D-nya 4 ya kan. Pada saat B kalah melawan D alias D-nya yang menang. Kita cek opsinya. B dan C memiliki nilai akhir yang sama. Salah. A juara kedua, salah. B juara kedua, benar ya. Salah. B juara kedua. Ini tadi A, D, B, C. Salah. C juara kedua, salah. D juara kedua. Nah, ini yang benar ya. D juara kedua. Nah, lanjut teman-teman. Masih sama ya soalnya. Berdasarkan hasil turnamen, pernyataan yang benar adalah, ini tadi sudah aku copy juga karena berkaitan ya dengan soal berikutnya ya. Berdasarkan hasil turnamen, pernyataan yang benar. Kita langsung eliminasi opsi ya. Pernyataan yang benar. B seri melawan D. D tidak pernah seri, salah. B dan D mendapat nilai yang berbeda. Oke, memang sih B sama D nilainya beda. Tapi kadang B 4, kadang D 2. Kemudian kadang kalau misalkan D-nya yang menang, ya kan, maka D-nya dapat 4, B-nya dapat 2. Jadi ini nggak pasti teman-teman ya. Kalau nggak pasti gini, ini pernyataannya masih meragukan. Ya nilainya beda tapi yang pasti-pasti aja gitu. A selalu menang. Nah ini yang pasti banget nih. Pernyataan yang benar tuh yang pasti-pasti aja ya. A selalu menang. Ini kan A pasti selalu menang. Kalau B sama D memang berbeda tapi nilainya itu kayak berubah-ubah tergantung siapa yang menang. C selalu kalah. C selalu kalah. C tadi selalu kalah apa enggak teman-teman? C itu ada serinya ya, dia nggak selalu kalah ya. Jadi ini juga kurang tepat ya. Nilai A tidak 3 kali lebih banyak daripada nilai C. Enggak ya, A itu 4 kali lebih banyak ya. Jadi bukan kali, justru dia 5 kali lebih banyak kan C 1. Nah, dikali 5 nilainya adalah 5. Salah. Jadi yang paling benar tuh adalah yang A selalu menang, teman-teman. Oke, lanjut ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan DB. Kita langsung kerjakan ya. Jadi A sama DB kan ini tim 1, tim 2, tim 3 gitu kan ya. Maka kalau di sini ada A, di sini pasti ada D sama B. Oke. Oke, kita lanjut baca soal nomor 4 ya teman-teman ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Jadi ada 3 tim terdiri dari 3 orang. Langsung kita bikin aja timnya ya. Jadi ini tim 1, 2, 3. Oke, ada 3 orang. Berarti nanti kalau di total tuh dia jumlahnya harus 3, 3, 3 gitu teman-teman. A harus berada, langsung kita kerjakan. A harus berada dalam satu tim dengan D. Jadi kalau di sini katakanlah A, maka dia harus sama D, nggak boleh dipisah. B tidak boleh setim dengan G atau C. Oke, ini tak garis bawah dulu ya. C tidak boleh dipisah dengan I. Kalau misalkan di sini C, maka dia harus sama I karena ini nggak boleh dipisah ya. Kemudian E dan H harus berada dalam satu tim yang sama dengan B.
E dan H harus berada dalam satu tim yang sama dengan B. Berarti ini E, H, B ya kan? Sedangkan F harus dipisah dengan A. Kalau F sama H dipisah berarti F di sini. Oh, maksudku F dipisah sama A bukan H, astaga. F dipisahkan dengan A berarti F tim 3 ya. Sisa apa nih teman-teman? Sisa A, B, C mana tadi? C tidak boleh dipisah dengan I. Oke, udah ini tadi. Oh ini loh, B tidak boleh setim dengan G atau C. B tidak boleh setim dengan G atau C. Berarti di sini G ya. Nah, B kan udah nggak setim tuh sama G sama C. Oke, udah beres. Maka kemungkinan bentukan timnya ADG, ADG, BE, EHB, ADG, BEH, EHB. Ya, benar-benar ADG, BEH, CIF. Jawabannya adalah B. Gitu teman-teman. Gampang sekali. Lanjut. Nah, kita ke subbab berikutnya ya, barisan atau deret angka. Nah, untuk mengerjakan soal-soal barisan atau deret angka nih teman-teman. Teman-teman harus mengenali berbagai macam pola-pola deret ya. Jadi yang pertama itu ada deret Fibonacci namanya. Fibonacci itu penjumlahan dua deret sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini itu ada angka 1, 2 ya. Jadi di sini 3, di sini 5, kemudian 8, kemudian 13 dan seterusnya teman-teman ya. Jadi penjumlahan dua deret sebelumnya. 1 tambah 2 kan 3. Jadi mulai dari deret ketiga. Nanti 2 tambah 3 itu 5. Lalu 3 tambah 5 8. Nanti 5 tambah 8 13 gitu dan seterusnya. Itu namanya deret Fibonacci. Kemudian deret prima, selisih berupa bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri teman-teman. Tahu kan ya? Jadi nanti kenali jenis-jenis bilangan juga nih dipelajari. Prima tuh 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Kemudian selisih bilangan bulat, kadangkala selisihnya hanya berupa bilangan bulat, bisa positif bisa negatif, kadang lompat 1, lompat 2 dan seterusnya teman-teman. Kemudian ada bilangan kuadrat. Jadi bilangan atau deret itu sendiri berupa bilangan kuadrat. Misalkan bilangannya 1, 4, 9, 16. Nah, ini kan bilangan-bilangan kuadrat. Berarti di sini nanti 25 gitu ya. Ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat dan seterusnya. Atau nanti selisihnya nih berupa bilangan berpangkat. Nah, selisihnya berupa bilangan kuadrat, bisa aja. Jadi selisihnya, pas kita selisih dengan bilangan-bilangan berikutnya itu bilangan berpangkat. Nggak harus kuadrat sih, ya berpangkat berapa aja. Tapi nanti biasanya bentuknya kayak teratur ya. Kemudian 3 lapisan selisih dengan kombinasi. Kadang-kala ada selisih antar suku, itu adalah selisih subsuku. Nanti kita lihat contoh-contohnya kalau ada ya. Kemudian selisih di dalam selisih. Nah gitu-gitu teman-teman. Lalu ada modifikasi tanda operasi bilangan. Jadi antara deret berikutnya ke deret berikutnya itu bisa plus minus bagi, nanti balik lagi plus minus bagi gitu. Nah pokoknya tipsnya kalau mengerjakan deret angka itu ini, pertama-tama teman-teman cek apakah dia berupa deret Fibonacci. Kalau ini misalkan tidak, kalau bukan deret Fibonacci, maka apakah bilangan prima? Maksudnya misalkan bilangannya berbentuk deret bilangan prima gitu, itu juga bisa teman-teman. Teman-teman cek dulu. Kalau ternyata bukan bilangan prima, apakah dia adalah bentuk pangkat? Nah, kalau bentuk pangkat itu kan biasanya kayak tadi langsung lompatnya banyak, tapi nggak seberapa banyak juga sih sebenarnya ya. Atau kemudian kalau dia ternyata bukan bentuk pangkat, maka tentukan selisihnya. Baru dia tentukan selisihnya, itu terakhir ya tentukan selisih itu. Nah, kita langsung ke contoh soal yuk. Pertama, 3, 3, 6, 9, 15, 24. Kita cek dulu ya, Fibonacci apa enggak nih? Nah, langsung kita jumlahkan nih dua deret pertama. 3 tambah 3, 6. Benar ya? Lalu 3 tambah 6, 9. Benar, 6 tambah 9, 15. Nah, ini Fibonacci, teman-teman. Nah, ini kita jumlahkan. 15 tambah 24 berapa? 39. Lalu 24 tambah 39, 3, 4, 5, 6, 63. Oke, gampang ini Fibonacci ya, Fibonacci. Oke, lalu kita cek nomor 2 teman-teman, 2040, 2040. Nah ini jelas bukan Fibonacci karena juga dia tambah berkurang. Apakah bilangan prima? Bukan karena dia genap. Apakah bilangan berpangkat? Bukan juga ya karena ini bukan bilangan berpangkat teman-teman. Lalu kita bikin aja deh sekarang selisihnya. Ini selisihnya ke sini 0. 0. Nah ini selisihnya banyak. Tapi kalau kita lihat teman-teman, perhatikan ini ke sini. Ini kan selisihnya 0, lalu ini selisihnya banyak, langsung kelipatan 2-nya ya. Ini kan kayak dia dibagi 2 nggak sih? Kan 1000 dibagi 2000 dibagi 2, 1040 bagi 2, 20. Jadi 1020 ini dibagi 2. Ini dibagi, maka kalau ini dibagi, kemungkinan ini juga dibagi. 1020 kok ke 340, coba 340 kita bagi 3. Kalau dibagi 2 nggak mungkin. Kalau dibagi 2 harusnya kan 510. Ini kita kali 3 deh, 0, 2, 1, 10. Nah ini berarti dibagi 3 teman-teman. Berarti ini pasti dibagi 4. Lalu ini tadi dibagi 1. Ya bener ya, ini dibagi 1. Ini dibagi 4, ini dibagi 5 pasti.
Coba ya 85 kali 4 ya kan. Karena kalau dibagi 4 340, maka kalau dibagi 4 85, kalau dikali 340. Harusnya sih benar ya, karena 4 kali 5 itu adalah 20, 4 kali lalu 4 kali 8 itu ini simpen 2-nya. 4 kali 8 berapa teman-teman? 16, 32, 34. Tuh kan benar ya, 340. Oke, berarti 85 sekarang kita bagi 5 yuk. 1 5 3 5 3 5 7. Nah, ini jawabannya 17. Gitu ya. Oke, deret selanjutnya nih. Ini jelas bukan Fibonacci, bukan kuadrat, bukan bilangan prima juga. Berarti kita tentukan selisihnya deh langsung ya. Kalau ini selisih, tapi ini selisihnya agak-agak beda ya teman-teman ya. Setelah 3, ini kan 13, 26, titik, lalu 52, 60. 52, 60, tapi 60, 140, tapi nanti turun lagi 77, 218. Tapi kita lihat nih, ini kayaknya ada hubungan yang paling nampak ya. 14 sama 208 itu dikali 2. Sudah ketemu nih pasti. Ini kan dikali 2, otomatis ini juga dikali 2 nih. Ini berarti lompat-lompat 1 ya. 52 kali 2 berarti ini ke sini juga pasti dikali 2. 52 kita bagi 2 deh, 25 nih 26 ya kan. Tuh bener kan? 13 kali 2 26. Lalu sekarang hubungan 26 sama yang ini ya, yang atas ini ya, sama yang 60. Kita lihat dulu hubungan 60 sama 17. 60 sama 17 itu adalah ditambah 17 bukan? Iya kan? Tuh 60 tambah 17 tuh 77. Coba ya, kalau misalkan 77 tambah 94, 77 tambah 17 apakah 94? Ini kan 14 tuh, bener ya. Berarti ini plus 17 teman-teman. Maka otomatis ini juga plus 17 ya. Maka 60 harus kita kurangi dengan 17. Kelihatan nggak itu tulisanku? Kelihatan lah insya Allah ya. 10 kurangi 7 3. Ini 5 kurangi 1 4. Bener nggak 43? Lalu kita cek apakah 43 itu adalah 13 ditambah 17. 26 kok 13? Apakah 26 tambah 17 itu 43? Bener lah pasti ya. Nah, tuh 2, 3, 4. Bener ya teman-teman ya. Jadi jawabannya ini tadi adalah 26 kemudian 43. Kayak gitu teman-teman. Udah paham lah ya. Ini jelas bukan Fibonacci, juga bukan bilangan berpangkat. 36 nih ke sini kita langsung tentukan selisihnya ya. Ini kan min 16, tapi ini minnya 12. Ini plus. Plus berapa nih teman-teman? Plus 14. Wah, ini sudah ngawur ya. Coba kita langsung bikin yang dia IC. Nah, ini kan 32 ke 16 ini kan kayak dibagi 2. Lalu ini akar 16-nya ya kan. Ini contoh dari deret ngawur nih kayak gini teman-teman. Lalu ini kan juga sama dibagi 2 lalu akar 9-nya. Kayak gitu kan. Akar 9 3, akar 16 4 teman-teman. Kira-kira ini berapa yang hasilnya nanti 2? Kita langsung aja kan, berarti ini adalah akar berapa yang hasilnya 2? Akar 4. Berarti ini kalau dibagi harus menghasilkan 4. Di sini harus 4. Berarti kan 4 dikali 2. 8 ya. Jadi 8 sama 4 jawabannya kayak gitu. Deret yang agak ngawur. Oke, lanjut nomor 5 yuk. 11, 12, 18, 23, 33, 42, 56. Ini gimana nih? Jelas bukan Fibonacci, bukan berpangkat, bukan apa tadi lagi? Bukan prima juga ya. Maka kita tentukan aja selisihnya yuk. Selisih yang ini plus 1. Ini gimana teman-teman? Ini plus 6. Oke. Ini plus 18, 23 itu berapa? 23 kurangi 3 kurang 8. Ini plus 5. Oke, ini plus berapa? Plus 10. Oke lah. Ini karena kalau kita lompat ya, misalkan kita lompat 2 biar nggak pusing ya, lihat di situ ya. 23, 33. Ini kalau misalkan lompat 1, ini plus 7, ini plus berapa teman-teman? Plus 7 juga kah? Oh bukan ya, ini plus. Wah, ini sudah bukan sih. Salah. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Ini 10, ini 33 ke 42 dulu deh. 42 kurang 33. 2 kurangi 3, 9. Berarti ini plus 9. Kadangkala selisih dalam selisih. Kalau sudah lompat 2-nya nggak ketemu, kita coba nanti selisih dalam selisih ya. 5, 6 kurangi 42 berapa? 4, 1. Ini 14. Coba. 1 ke 6 itu plus 5.
6 ke 5 min 1. 5 ke 10 ini plus 5. 10 ke 9 min 1. Bener teman-teman. 9 ke 14 itu adalah plus 5. Nanti ini ke sini, kemana nih? Ini kan ke sini. Oh, nanti ini ke sini. Nanti ini ke sini berarti juga min 1. Berarti ini harus plus 13 ya. 56 tambah 13 berarti ini ke sini itu adalah plus 5. Jadi 13 tambah 5 berapa? Berarti di sini 18 teman-teman. Bener kan ya? 13 sama 18. Oke. Langsung aja kita 56 tambah 13. 9. Berarti di sini 69. 69 tambah 18. 7 1 6 7 87. Gitu teman-teman. Tolong dikoreksi kalau misalkan aku salah hitung ya. Lanjut ya, ini adalah deret yang terakhir. 22 5 3 4. Aduh, ini gimana? Oke, nggak apa-apa, yuk kita coba aja langsung. Jelas ini bukan Fibonacci, pangkat, prima, bukan ya. Kita langsung tentukan selisihnya deh. Ini 0. Ini plus 3 min 2 plus 1 plus 3 min 2 plus 2. Wah, ini sudah bagus ini, plus 3 min 2. Nah, ini teman-teman lihat nih. 0 3 plus 2 ini kan tidak berubah ya. 3 plus 2 3 min 2 nggak berubah. Tapi di sini 0 1 2 gitu. 0 1 2 berarti ini ke sini kan plus 3. Ini lagi-lagi plus 3 min 2. Plus 3 min 2-nya selalu tidak berubah. Jadi setelah plus 3, setelah ini nih yang tak lingkeri, 0 1 2 3 berarti ini plus 4 plus 3 min 2 gitu. 12 plus 4 16. 16 tambah 3 17 kurang 2 15. Jawabannya 16 17 15. Itu adalah nilai dari PQR. Gampang ya. Sebenarnya sih nggak gampang-gampang banget, tapi ya susah-susah gampang gitu. Intinya teman-teman kalau deret ini juga harus banyak-banyak berlatih sih untuk bisa mendapatkan nanti kira-kira jenis ini tuh jenis deret apa gitu ya. Lanjut aritmatika teman-teman. Nah, ada juga soal aritmatika yang katanya kalau di UTBK tahun 2023 itu kemarin ada yang bentuknya itu kayak soal cerita gitu. Tapi dia sebenarnya adalah matematika dasar teman-teman. Matematika dasar kayak persen, perbandingan, luas atau keliling benda dengan modifikasi tertentu gitu loh. Nah, hitungannya nggak terlalu sulit, nggak terlalu ribet, tapi kita nanti biasanya akan terjebak. Seolah-olah ribet gitu hitungannya. Ini aku kasih note ya, jangan buru-buru menghitung, pahami soal dengan hati-hati dan teliti, dan banyak berlatih. Banyak berlatih itu adalah tips untuk semuanya sebenarnya. Ini contoh nomor 1. 213 CD tambah 4 adalah 421, maka nilai dari 639 CD. 639 CD. Kalau ada CD-CD-nya nih pasti ada hubungannya sama ini nih teman-teman. CD 639. Nah, 639 tuh kayaknya ada hubungannya deh sama 213 61. Kan 6 itu dibagi 3 2, dibagi 3 3. Oh, berarti dia 3 kalinya teman-teman. Coba ya, 213 dikali 3 936. Tuh kan bener. Nah, coba ini kita kerjakan dulu. 213 CD tambah 4 sama dengan 421 ya kan. Maka kita punya 213 CD itu nilainya adalah 421 kurang 4. Berapa teman-teman? 421 kurang 4. Taruh sini. Ini pinjem ya, jadi ini jadinya 11, lalu ini tinggal 1. 11 kurang 4 berapa? 7 bukan? Oke, 1 4 417 nilainya. Ini kita kurung. Nilainya 213 CD 417. Lalu berapakah 639 CD? 639 CD tadi kita sudah tahu ya bahwasanya dia adalah 3 dikali 213 CD teman-teman. 3 dikali 417. Ini dikali 3 nih. Kali 3 kali 7 121, simpen 2 3 4 5 2 1 2 5 1 tuh kan. Jadi jangan buru-buru stres ya ketemu soal-soal kayak gini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Untuk memotong sepotong kayu menjadi 2 bagian sama panjang, Pak Anto memerlukan waktu 1 menit. Berapa menit yang dibutuhkan Pak Anto untuk membelah sepotong kayu menjadi 20 bagian? Ini kalau nggak hati-hati mungkin teman-teman bisa jawab 20 nih. Tapi sebenarnya bukan 20 teman-teman, ini jawabannya 19. Jadi kalau satu kayu dipotong itu jadi 2, dia 1 menit waktunya, tapi anggaplah sekarang gelondongan kayunya kayak besar. Kalau dia mau kita potong jadi 20 bagian, itu kan berarti kan setiap potongan ini kan butuh 1 menit. Itu kan kita motongnya 19 kali, bukan 20 kali. Jadi jawabannya adalah 19 menit, kayak gitu. Paham ya?
Buktikan aja kalau nggak percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang 7 lagi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kan ini kan potongan-potongannya Pak Anton nih. 1 menit, menit kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tuh 19 menit aja. Lanjut ya. Hasil perhitungan yang lebih besar dari 39% tambah 3/4/5 adalah oke. Kita hitung dulu nih teman-teman. Jadi 39% itu berapa sih? Itu kan kayak 39 dibagi 100 itu kan sama dengan 0,39 ya. Tambah 34/5. Nah, 4/5 kita koma aja karena ini komanya, karena ini pernya juga per 13/16 ya dipilihkan ya. Per 18, per 19, per 20. Oke. Kita ubah jadi desimal aja. 4 dibagi 5 tuh kan 0,8 deh pasti. Nah, ya kan? Oke. Jadi ini ditambah dengan 3,8. Jadinya kan ini sendiri adalah 0,8. Berarti 3 tambah 0,8, 3,8 jumlah ya. 9. 8 tambah 3 itu 11 ya. Jadi 4,19. Ini nilainya adalah 4,19 nih. Mana yang kira-kira lebih dari 4,19? Kita lihat dulu ya. Pertama-tama kita cek pecahan yang gampang. 5/15 itu kan kayak dia nih kayak, nah di sini aja deh panahnya. Itu kan kayak 15 bagi 5 itu 3. Jadi 1/3 teman-teman, tambah 3,81. Sepertiga itu berapa sih? Ini juga angkanya pecahan gampang. Sepertiga itu 0,33333 itu lah teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kita jumlahin dengan 0,3, 0,33 deh nggak apa-apa. Tambah taruh sebelahnya ya. Ini kan 4, 11, 4,14. Maka ini jelas salah ya. Jadi dia nggak lebih besar ya. Kalau ditambah 3,81, 4,14. Sekarang kita lihat lagi pecahan yang agak gampang juga. Nah kayak ini nih, 6/18. 18 itu kan 3 kali lipatnya 6. Jadi ini kalau kita sederhanakan juga sepertiga teman-teman. Jadi ini adalah, ini 1, ini 3. Ini sepertiga ditambah 3,8. Ditambah 3,81 aja tadi nggak lebih besar. Berarti ini juga salah ya, nggak usah kita hitung. Lalu mana lagi nih harus kita cek nih. Kayak gini teman-teman. Ini kan 4/13 tuh 4 itu kan kecil sekali ya. Ini kecil sekali. Kemudian dibagi 13 yang dia 4 itu 3 kalinya, lebih dari 3 kalinya. 13 tuh adalah lebih dari 3 kalinya 14 teman-teman. Otomatis ini jawabannya kecil. Jadi nggak perlu dihitung ini. Ditambah 3,82 tuh pasti jawabannya nggak lebih besar nanti dari 4,19. Kita cek yang D sama E aja sih sebenarnya ya. Kita cek D sama E. Nah kita mau cek yang mana nih? Teman-teman mau cek yang D sama E. Kalau aku sih lebih prefernya ke E ya, karena 9/20 itu dia lebih besar dari 7/19. 9/20 itu dia jaraknya, jadi si pembilang jaraknya ke penyebut itu kayak cuman 11. Tapi kalau 7/19 tuh jaraknya berapa teman-teman? 12 ya. Mari kita cek yang 9/20 dulu deh. 9/20 tuh kayaknya juga angka yang nggak terlalu, kalau didesimalkan nggak terlalu ini deh. 0 ini kan 90 ya. 8 ya. 4 ya. 4 kali 2 80. Maksudku gitu tadi. Nah ini 100 bagi 20 itu kan 5. Oke ini 0,45 ternyata teman-teman. 0,45. Kita jumlahin ya. Tambah 0,45. 3, 1, 7, 8, terus 12. Tuh kan 4,23. Jelas ini jawabannya. Yang E. Jadi 7/19 tuh jelas kecil sekali sih. Apalagi ditambah 3,79. Kok teman-teman nggak percaya, kita cek 70 dibagi 19 ini 0, ya. Tadi nolnya kita pinjem. 19 tuh kalau misalkan dikali 2, dikali 4. 4 itu nggak nyampe, itu 80 lebih tuh kan teman-teman, jelas dia udah kurang ya. Kurang 4 kali 9 18. 4 kali 9 kok 18? 36, 6, 3, 4, 5, 6, 7 tuh kan lebih, berarti 3, 0,3 sekian. Ditambah 0,3 itu dia 0,3 tadi 419 ya, 419. Oke kita lanjutkan aja hitungannya. 3 kali 9 7, 27, 3, 4, 5, 5, 7 ya kan. 10 kurangi 3, 3 kurangi 7, 3, ini 6, ini 13, 130, 19 tuh pasti jawabannya sekitaran 6 kali 9 itu kan 54. Coba ya 6 atau 7 deh.
7 kali 9 kan 63, 36. Oh, kelebihan ya, berarti memang tadi bener 6 teman-teman. 0,36 deh, 0,36. Kita tambahkan dengan 3, gimana ya? 3,79 tambah 0,36. 51 tuh 4,15. Pokoknya dia nggak sampai lah, nggak sampai ke 4,19. Jadi jawabannya yang E. Kalau itu tadi pembuktian untuk yang D, bahwasanya D itu bukan jawaban. Soal terakhir, komposisi warna putih dan biru untuk cat tembok seluruh rumah adalah 3:5. Ini putih dan biru. Jika 4 liter cat dapat mewarnai tembok seluas 72 meter kuadrat, volume cat biru, nah ini cat biru teman-teman, yang dibutuhkan untuk mewarnai tembok seluas 288 meter kuadrat adalah, nah ini adalah konsep perbandingan ya. Pertama-tama kita butuh berapa cat nih untuk yang tembok seluas 288 ini, kita perbandingkan. Kan makin besar temboknya atau makin luas temboknya makin banyak catnya, maka ini perbandingan yang senilai namanya teman-teman. Kalau salah satu variabel makin besar, maka variabel yang lain ikut besar gitu loh. Jadi gini, 4 liter itu butuh, kebalik ya, 4 liter untuk 72, lalu X liter untuk 288. Karena dia sebanding, langsung kita gini aja, kita per, lalu kita kali silang. 4X sama dengan 72 per 288 kayak gitu. 72 sama 288 tuh kayaknya bisa disederhanakan deh, karena 7 itu kan ada hubungannya sama 28. Coba 4 ya, 4 ini jawabannya. 72 kali 4, 8, kan 284, oke 4, jadi X sama dengan 16, 4 kali 4, 16 gitu. Ini 16 apa nih? 16 liter teman-teman, itu catnya, cat keseluruhan. Yang ditanya adalah cat biru teman-teman. Ini juga perbandingan. Nah, perbandingan kalau dia itu jadi biru, putih banding biru, tadi kan 3:5, ya kan? Kalau misalkan catnya 16 liter, bagian 3 bagian putih sama 5 bagian si birunya berapa? Ini caranya gini teman-teman, dijumlah seluruh perbandingannya. Jadi ini kita jumlahkan dulu, ya kan, jadinya 8 kayak gitu. Kalau misalkan yang ditanya adalah yang biru, maka yang punyanya biru tadi kan 5 bagian, berarti 5 bagian dari 8 dikali 16 gitu maksudnya. Oke, nah ini dicoret 2, 10 liter, jadi bagiannya biru 10 liter, berarti bagiannya yang putih adalah, kok 16 berarti dia 6 liter. Tapi yang ditanya biru ya, nah jawabannya E. Gampang ya. Nah selanjutnya adalah pola gambar teman-teman. Untuk pola gambar itu dia ini kurang lebih ya ada tiga macam ya secara umum ya. Jadi ada analogi. Analogi itu kayak kita dikasih gambar nih di sebelah kiri. Kalau ini pertama gini nih, kemudian berubah jadi gini. Berarti kalau misalkan ini kayak gini, berubahnya jadi apa gitu. Jadi harus dicocokkan dengan perubahan yang ada di analogi yang sebelumnya kayak gitu teman-teman. Itu contoh dari analogi, sama kayak ini. Kalau misalkan pertama-tama seperti ini ya, lalu berubah jadi terhadap yang sebelah kanannya. Lalu kalau seperti ini, nah seperti ini teman-teman sambil lihat layar ya. Terhadap apa yang perubahannya sama kayak yang di sini, sama kayak yang di analogi pertama. Itu contoh dari analogi gambar. Kita disuruh membuat mengira-ngira sendiri. Lalu ada perbedaan gambar. Itu biasanya kita kayak dikasih opsi gambar yang paling berbeda. Itu kita harus pilih yang mana. Contoh kalau mau kita kerjakan boleh deh. Ini perbedaan gambar yang paling berbeda teman-teman. Kita lihat ya, ini kira-kira yang mana nih? Coba kita lihat jumlah sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4. Ini 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya 5. Ini 5. Jelas yang paling berbeda yang ini ya. Kayak gitu teman-teman maksudnya. Kalau ini tadi coba kita lihat ya. Pertama-tama analoginya nih. Dia itu kepisah antara bagian atas sama bawah. Lalu disambung tapi dia dirotasi sebesar 90 derajat ya. Searah jarum jam. Berarti ini juga harus dipisah, harus digabung dan dirotasi sebesar berapa? 90 derajat. Jawabannya kan yang B. Nah, kalau ini pertama segi 5 ya kan, segi 5, lalu dia dibelah atasnya tapi belahannya itu kayak membentuk palung gitu ya. Berarti ini segi 6, berarti pas dibelah 2 jadi ini kan, jadi C. Oke. Lalu bentuk yang ketiga teman-teman itu serial atau deret. Jadi kita disuruh melanjutkan. Nah coba ya, pertama-tama kita cek dulu objek-objeknya nih. Pertama-tama ini warna hitam.
Jadi teman-teman harus ngecek apa yang berubah dan apa yang bertambah, apa yang berkurang, itu harus dicek teman-teman. Pertama-tama mungkin warnanya atau bentuknya kayak gitu. Pertama-tama ini warna hitam, lalu berubah jadi putih, lalu hitam, maka otomatis nanti di sini putih ya. Jadi yang hitam-hitam jelas salah. Aku coret yang salah ya. Jadi ini salah, salah, salah. Jadi opsinya antara B sama D. Dia berubah jadi putih, tapi setiap kali dia berlanjut itu dia nambah garis ya. Berarti ini garisnya menjadi 4 ya, menjadi kayak gini. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Coba kita lihat ya yang contoh selanjutnya. Pertama-tama bulat kosong. Lalu setelah bulat berubah jadi segitiga dan warnanya sekaligus berubah. Segitiga dikasih diblok jadi hitam. Lalu setelah segitiga itu segi 4 nggak diblok. Kemudian berubah jadi bintang lalu dia diblok hitam. Setelah bintang itu apa teman-teman kira-kira? Nah, di sini pilihannya yang si jajar genjang ya. Jajar genjang tapi yang nggak diblok, maka jelas yang C sama D ini salah. Nah, langsung kita coret antara A sama B. Kita lihat dulu yang objek-objek yang kecil. Kita lihat yang atas ya. Jadi setelah bulat segitiga segi 4. Nah, ini mengikuti gambar besar teman-teman. Jadi kan bulat segitiga segi 4 bintang, maka di atasnya nanti juga di sini harus bintang ya kan? Harus bintang dan di blok hitam. Oke, bener ya, A sama B bintang blok hitam. Coba kita cek yang atas nih kan. Nah, yang ini dia udah segi 4 ya, udah sama. Maka yang harus kita cek adalah ini nih, perubahan ininya. Kalau ini kan udah sama ya, segitiga. Kita lihat ya. Nah, ini juga mengikuti gambar besar nih. Jadi setelah bulat, kemudian segitiga, kotak, kemudian bintang. Ya kan? Ini kan kotak, ya kan? Kemudian ini bintang. Kemudian setelah bintang nggak ada. Nah, ini kan juga di sini nggak ada apa-apa. Nah, maka setelah nggak ada itu kan ada di sini, yaitu gambar setelah bintang apa? Bulat. Jadi bukan bulat panjang elips yang pipih ini ya, tapi jawabannya yang B teman-teman. Jawabannya adalah bulat biasa aja. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini untuk contoh-contoh teman-teman. Aku kasih teman-teman beberapa contoh-contoh pola gambar lanjutan ya. Jadi contoh pencerminan tuh kayak gini. Contoh pencerminan. Kalau dia berubah, cermin tuh teman-teman bisa di sebelah sininya, sebelah kanan kiri, atau dia bisa di bagian bawah. Terserah mana yang sesuai. Kalau gambar ini sih jelas cerminnya cermin bagian bawah ya. Ini kalau pencerminan tuh kan jadinya kayak gini tuh. Seret. Nah, ini dicerminkan berarti secara horizontal. Berarti cerminnya dia di sini. Mana nih cerminnya yang ini berarti? Nah, jawabannya yang E. Nah, jadi teman-teman nanti bikin cerminnya bisa di kanannya, bisa di bawahnya ya. Oke. Serupa atau sama. Jadi yang serupa dengan gambar ini sekaligus dia dirotasi. Karena dia nggak ada yang sama bentuknya persis ya, tapi dia diputer gitu. Kita lihat objeknya dulu. Udah sama ya objek besar-besarnya ini ya. Ini udah sama. Kita lihat yang kecil. Jadi pas dirotasi, dia pokoknya harus yang hitam bulat penuhnya ini di atas atau di sebelah. Yang di atas lah, di bagian atas, lalu yang ada bolongannya di bagian bawah. Ini jawabannya jelas-jelas yang C ya teman-teman ya. Nah, ini kan di atas nih, salah. Ini di atas, tapi gambar ininya nih terlalu miring. Gambar si baloknya. Jadi jawabannya nih yang C ya. Yang C ini jelas. Dan gambar yang objek-objek kecilnya juga sama. Lalu ada kelanjutan. Kita disuruh melanjutkan, sama sih kayak tadi. Jadi ini juga serial tapi dia juga berubah. Oh, ini sama kayak bentuk serial tadi ya. Jadi pertama ke atas, gambar yang ini nih, yang panah ini teman-teman. Yang panah nih dia selalu berubah arah ya. Pertama di atas lalu pindah ke tengah berubah arah, pindah ke makin bawah berubah arah, pindah ke bawahnya lagi berubah arah. Berarti nanti dia pindah ke arah tengah yang berubah arah teman-teman. Berarti dia pindahnya berubah arahnya nanti ke sini ya. Jawabannya berarti yang B udah. Oh, yang B. Perubahan bentuk. Nah, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Jawabannya yang mana tadi ya? Yang B kalau nggak salah ya. Nah, ini nanti teman-teman silakan ini kerjakan sendiri. Silakan kerjakan, dicoba. Jadi ada bentuk juga 9 kotak teman-teman. 9 kotak tuh kayak gimana? Mau dicoba tah? Oke lah, boleh. 9 kotak ini kita disuruh nebak aja sih. Jadi ini ada segi 5. Kemudian dia kayak di kotak berikutnya itu dipotong bagian kanannya digambar, potongan berikutnya bagian kiri. Kalau ini bagian atas, kalau yang ini bagian atas, kemudian bagian bawah. Berarti kalau ini bagian kiri lalu bagian kanan teman-teman, jawabannya yang B. Bisa lah ya. Nah, ini penggabungan gambar. Jadi ini gambar segitiga sebelah kiri, sisi segitiga atas yang di blok nih digabung. Gambarnya jadinya kan kayak gini tuh. Nah, blokannya jadi penuh kayak gini.
Ini juga digabung, berarti ini kalau digabung semua kan jadi blok hitam semua. Kayak itu contoh penggabungan. Lalu ada rotasi dan analogi, ini sama kayak tadi ya. Ini tadi jawabannya yang B. Lalu ada jaring-jaring. Nah, ini teman-teman, untuk jaring-jaring. Jaring-jaring nih ya. Teman-teman harus belajar jaring-jaring semua, pelajari semua bentuk jaring-jaring bangun ruang. Jadi semua bangun ruang, teman-teman. Itu harus dipelajari ya. Nah, kalau bisa tuh teman-teman print, kemudian digunting, nanti dilipat-lipat. Oh, kayak gini bentuknya, kayak gini bentuknya. Karena nanti biasanya kayak ada yang digambar tuh. Kayak misalkan ada gambar-gambarnya, terus kita diminta untuk kalau ini gambar ini, kalau diubah jadi gimana nih. Nah, kayak gini teman-teman contohnya. Ini jaring-jaring ya, ini buat latihan nih. Kan ini kan jaring-jaring kubus, tapi dia dikasih gambar gitu atas bawahnya. Kira-kira bagian atas, bagian bawahnya yang mana tuh? Nanti teman-teman harus benar-benar berlatih ini. Jadi di print aja gambar-gambar semua jaring-jaring bentuk, terutama kayak balok, kubus, kemudian mungkin nanti ada prisma. Biasanya sih balok sama kubus teman-teman sering keluar. Balok sama kubus aja nggak apa-apa. Nah, kan jaring-jaring itu kan ada macam-macam bentuknya tuh di print. Teman-teman kasih tanda bagian atas, bagian bawah, kanan, kiri, samping, depan, belakang, itu harus kasih tanda. Oke? Untuk latihan ya. Nah, ini jadi ini kalau ini tuh jaring-jaring apa? Ini jaring-jaring balok. Jelas ini jawabannya yang B. Lalu kemudian ada gambar ditumpuk. Ini gambar ditumpuk tapi sekaligus berubah ya. Coba kita kerjakan dulu ini yang terakhir ya. Sisanya ini buat latihan teman-teman sendiri, silahkan dikerjakan. Gambar ditumpuk, pertama segitiga ini nggak ada perubahan. Yang bulat ini ada perubahan teman-teman. Yang bulat ini ada perubahan dan dia berubah warna. Yang kecil ini nggak berubah. Nah, antara yang bulat kecil sama segi empat ini dia dipindah tempat jadi ke atas sini. Tapi dia ditumpuk kayak gitu. Berarti ini kan yang ini tadi tidak berubah ya. Ini tidak berubah. Kita lihat yang ini tidak berubah yang mana? Semuanya ya. Oke, kita lihat yang ini. Yang kotak hitam yang dia berubah warna jadi warna yang nggak diblok. Oh, jelas ini jawabannya yang C, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, logika proposisi. Untuk logika proposisi ini sebenarnya, jadi aku jelasin dulu deh. Jadi proposisi itu teman-teman, dia adalah sistem logika yang didasarkan pada proposisi. Proposisi itu apa sih? Dia adalah pernyataan dalam kalimat yang memiliki makna penuh atau utuh, penuh dan utuh. Jadi dia hanya bernilai benar atau salah, jadi nggak keduanya. Contoh-contoh kalimat proposisi ini. Semua hewan berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Untuk logika proposisi itu nanti kita kayak diminta mencari nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya. Ini benar atau salah seperti itu. Tapi untuk cara menarik kesimpulan dari logika-logika yang dia itu melibatkan kalimat-kalimat proposisi kayak semua ada. Kemudian kayak contoh yang berikutnya ini jika maka gitu ya. Jika maka, jika maka. Aku udah bahas ya di materi silogisme. Silahkan teman-teman tonton videonya di yang covernya kayak gini teman-teman. Rumus wajib penalaran umum untuk silogisme. Nah, untuk logika proposisi ini nanti akan dibahas di video terpisah karena panjang sekali videonya. Maksudnya kepanjangan video ini aja udah 1 jam kayaknya. Nilai kebenaran logika proposisinya nanti kita bahas di video terpisah ya. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan materi PU kali ini. Semoga teman-teman suka ya, dan jangan bosan-bosan untuk terus ngikutin channel Ruang Belajarmu. Karena seperti biasa aku akan insya Allah bisa update setiap hari atau enggak ya selang-selang 1 hari gitu teman-teman ya. Oke, terus dukung channel Ruang Belajarmu dengan cara like, kemudian komen, dan share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya pahalanya juga mengalir ke teman-teman juga, kemudian juga nanti ngalir semua ke teman-teman yang lain juga gitu loh kalau kita share kebaikan ya. Kalau kita nge-share manfaat itu kan biasanya pahalanya ngalir juga gitu kepada yang nge-share. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai ketemu di video aku berikutnya, dan mohon maaf jika ada yang salah-salah, jika ada yang kurang-kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.